Ponakan perempuannya sedang melakukan siaran langsung. Mencari pasangan hidup untuknya. Kali ini lebih heboh lagi. Tak disangka masuk trending topik pencarian. Presiden terpaksa meninggalkan pekerjaannya untuk menangkapnya saat hendak pergi. Kebetulan melihat Wang Tua di perusahaan sedang memperbaiki AC. Wang Tua, lepaskan bajumu untukku. Presiden, kenapa Anda ingin bertukar baju dengan tukang reparasi AC? Jika netizen mengetahui identitasku, bagaimana aku bisa menjaga wibawaku? Memalukan sekali. Namun saat ini, keponakan kecilnya kebetulan bertemu dengan seorang nenek yang cocok. Tapi saat dia hendak memperkenalkan kakeknya kepada nenek itu, tiba-tiba dia melihat kakeknya datang untuk menangkapnya. Orang tua itu datang, tolong, berhenti, jangan lari. Orang jahat, lepaskan aku. Masih mau lari? Lepaskan aku. Lepaskan anak itu. Kenapa kau memukulku? Aku bukan orang jahat. Lepaskan aku. Orang jahat. Aku sudah lapor polisi. Kakek, kenapa kau memukulnya? Untunglah. Ternyata dia pingsan karena kelaparan. Zaman sekarang, masih ada yang pingsan karena kelaparan. Maaf ya, membuatmu tertawa. Ternyata wanita ini sedang mencari pekerjaan setelah pensiun. Tapi saat jam makan siang, dia ingin membeli nasi kotak untuk mengisi perutnya. Tapi, dia baru menyadari bahwa dia tidak punya 6.000. Pemilik toko mengejeknya miskin dan compang camping. Kerumunan orang yang sedang terburu-buru menunggu makanan langsung mendorongnya ke samping. Tapi tepat saat itu, dia tiba-tiba menerima pesan penarikan uang. Ternyata menantunya membeli tas di pusat perbelanjaan dan menghabiskan uang pensiunnya tanpa izin. Nenek tua itu tidak punya pilihan lain selain menelepon putranya, meminta putranya untuk mengirimkan sedikit uang untuk makan. Tapi putranya sedang rapat, jadi dia tidak mengirimkan uang padanya. Wanita yang belum makan sepanjang hari itu terpaksa berkeliaran di jalanan. Kebetulan bertemu dengan gadis kecil yang sedang siaran langsung mencarikan jodoh untuk kakeknya. Maka terjadilah adegan pembuka tadi. Mengetahui wanita itu belum makan sampai sekarang, Presiden memutuskan untuk mentraktirnya makan. Tapi wanita itu merasa makanan di hotel terlalu mahal. Jadi dia menyarankan untuk makan di pinggir jalan. Presiden tidak keberatan mengikutinya ke tempat dia membeli nasi kotak tadi. Kenapa kau kembali lagi? Tidak ada diskon. 2 lauk daging 1 lauk sayur 30.000. Bu, lihat, hanya tersisa 4 kotak ini. Bagaimana kalau 100.000? Ibu juga bisa segera pulang. Ambil, ambil. Terima kasih. Kita bertiga, kenapa beli 4 kotak nasi? Tunggu sebentar. Ini. Terima kasih, terima kasih. Dirinya sendiri tidak punya makanan, tapi masih sempat membantu orang lain. Setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan. Jika bisa membantu, bantulah. Pabriknya bangkrut. Banyak hutang. Bagaimana aku harus hidup sekarang? Setelah makan, hiduplah dengan baik. Siapa yang tidak pernah mengalami kesulitan? Tetap kuat. Mungkinkah dia adalah gadis yang dulu? Bagaimana kalau kita coba mencari pasangan hidup? Masalah sebesar ini, kenapa terburu-buru? Aku tahu, kau tidak suka orang tua miskin ini. Kalau begitu lupakan saja. Bukan begitu. Maksudku, aku takut melibatkanmu. Sebenarnya kau cukup baik. Jawab teleponnya dulu. Apa? Beri aku 350 juta. Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Giang Mokcham, putramu baru saja dipecat. Jika kau tidak memberi 350 juta, aku akan bercerai. Dipecat? Apa maksudnya? Dipecat berarti diusir. Sudah dipecat. Cepat berikan uangnya. Nenek hanya punya 350 juta. Berikan padanya. Ya, tidak masalah. Aku akan memberikannya. Tak disangka, aku punya musim semi kedua sekarang. Aku menemukannya. Sisa hidupku akan bersama tukang reparasi ini. Aku tahu kau adalah tukang reparasi. Sudah dibilang 800 kali. Jangan khawatir, 350 juta itu. Nanti aku akan memikirkan cara untuk mengembalikannya padamu. Ngok Cham,
Sudah menikah. Uangku bukankah uangmu juga? Gu, aku tahu kau mencari uang juga tidak mudah. Namun, kita menikah kilat, tapi aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu. Di siang bolong begini, kau mau apa? Punggungmu kotor. Aku ingin membukanya untukmu, membersihkannya sedikit. Maaf, aku terlalu banyak berpikir. Kalau begitu, merepotkanmu. Bertahun-tahun seperti ini, akhirnya terasa seperti keluarga. Rumah sebesar ini, hanya 3 juta. Pak pemilik rumah ini, benarkah hanya 3 juta? Benar, benar, benar. Bukan rumah hantu kan? Benar. Bukan, bukan. Benar, aku akan pergi ke luar negeri. Rumah ini anggap saja kupinjamkan pada kalian. Syaratku hanya satu, anggap saja tempat ini sebagai rumah sendiri. Sudah cukup. Apa? Anggap saja sebagai rumah sendiri. Maksudku, anggap saja tempat ini sebagai rumah sendiri. Bersihkan dengan baik. Jaga kebersihannya. Bu. Tempat ini sangat murah. Benar. Hanya 3 juta. Benar. Halo, Bu. Ku dengar ibu bertengkar dengan Vi. Begini saja. Bulan depan adalah ulang tahun ayah Vi yang ke-60. Kita bawa sedikit hadiah ke sana. Bicarakan baik-baik dengannya. Bagaimanapun juga, kita satu keluarga. Vi sudah mengusir ibu dari rumah. Maafkan aku, Bu. Aku membuat ibu merasa teraniaya. Tapi, jika kita tidak pergi ke pesta ulang tahun ini, hubungan kita akan semakin buruk. Ulang tahun ke-60. Apa yang harus diberikan ya? Nek, ini lukisan. Lukisan pohon pinus dan bangau panjang umur yang disimpan oleh kakek. Berikan saja sebagai hadiah. Ini terlalu berharga, bukan? Tenang saja, kakek punya banyak. 1 kotak penuh. Dan lagi, penampilan seseorang bergantung pada pakaiannya. Nek, ingat saat itu. Nek harus mengenakan pakaian yang bagus. Itu tidak perlu. Sangat perlu. Kakek bilang, kebanyakan orang di dunia ini hanya melihat pakaian, bukan orangnya. Hari ini adalah ulang tahun ayahku yang ke-60. Paman dan bibi memberinya barang-barang bermerek puluhan juta. Wanita tua miskin, kampungan, ibumu, mengenakan pakaian murahan beberapa sen. Mungkin memberinya beberapa butir telur. Tidak berani masuk ke sini, kan? Bu. Maaf, aku terlambat. Wanita tua macam apa ini? Berani memakai pakaian yang sama denganku? Tunggu saja, lihat bagaimana aku akan mengurusmu. Bagaimana kalau duduk dulu? Kembali ke sini. Tempatku, kok ada 2 pasang sumpit? Pelayan salah menaruh ya. Ini sumpit ungu, disiapkan khusus untukmu. Kau berasal dari desa. Kalau kau punya penyakit menular, menularkannya kepada keluargaku bagaimana? Bu, ibu membawa apa itu? Ini hadiah ulang tahun untuk ayah mertuaku. Besan. Ini adalah lukisan pohon pinus dan bangau panjang umur. Ini disebut hadiah. Paman, bibi, bawa hadiah kalian ke sini. Lihat baik-baik. 2 buah persik panjang umur dan keberuntungan. Buah persik ini terbuat dari emas murni, padat. Lihat baik-baik. Ini adalah batu kristal putih Himalaya. Lihat. Dengan harga ini, kelas ini baru disebut hadiah. Sedangkan yang kau berikan, hanya bisa disebut sampah. Ini adalah harta suamiku. Ini barang bagus. Suamimu. Kau hanyalah seorang wanita tua, yang bekerja sebagai buruh harian di desa. Menemukan suami, pasti tukang reparasi. Kotor seperti itu. Sungguh tidak tahu diri. Latar belakang lukisan ini tidak sederhana. Mungkinkah ini karya Master Kisi? Ini adalah stempel Master Kisi. Asli. Master Kisi itu, yang setiap lukisannya bernilai miliaran? Miliaran? Bagaimana mungkin? Pasti palsu. Kau hanya wanita tua, yang bekerja di desa. Bagaimana bisa membeli lukisan asli Master Kisi? Jangan.
Kenapa kau merobeknya? Ini hadiah dari suamiku. Suamimu mampu memberi lukisan asli Master Kisi? Kau pikir suamimu adalah presiden Senshi Group? Makan ini. Ayo, bersulang. Ayo. Apa yang kau lakukan? Sangat tidak higienis. Berani menyentuh ikan putraku. Aku hanya ingin membuang durinya. Lagi pula aku pakai sumpit bersama. Hari ini jangan makan yang lain. Makan saja ikan ini. Ikan yang sudah kau sentuh. Kami tidak berani memakannya. Bukan Vivi. Ibuku hanya pakai sumpit untuk mengambil duri ikan. Vivi, ini untuk menunjukkan padanya dengan jelas. Jangan berpikir dekat dengan kami. Berarti setara dengan kami. Ada apa? Tersedak duri ikan. Bau. Kau apakan cucuku? Aku tidak melakukan apa-apa. Bau. Cepat. Ambil cuka berguna. Pakai cuka. Ambil nasi. Benar, nasi. Tidak boleh. Durinya akan semakin masuk. Biar aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan putraku. Vivi, biarkan ibuku mencoba. Dia berpengalaman mengurus anak. Pengalaman apa? Dia yang membesarkannya jadi seperti ini? Kalau bukan karena aku, dia tidak akan pernah sukses. Jangan terburu-buru. Baru saja tersedap. Durinya masih di tenggorokan. Tolong, kau mau menusuk anakku. Orang desa, kau tahu apa? Pakai pinset untuk mengambil durinya. Dokter selalu melakukan itu. Cucuku bukan anak desa. Pakai trik dukun. Kau berani memakainya pada cucuku? Kau bisa tanggung jawab? Kalau tidak ditangani, tidak akan sempat. Bu, Vivi, sekarang menyelamatkan nyawa lebih penting. Bagus sekali, wanita tua. Tidak boleh menyentuh cucuku. Kau mau melukainya, kan? Kenapa ibumu mau melukai cucunya sendiri? Vivi, diam. Kalau bukan keluargaku yang membiayai hidupmu, kau hanyalah orang tidak berguna. Bukan, aku hanya ingin menyelamatkan. Lihat, keluar tuh. Duri ikannya keluar. Cara ini benar-benar efektif. Nenek tusuk aku. Tenggorokanku sakit sekali. Nenek jahat. Jiang Yuxia. Kau berani menusuk putraku. Bu. Ibu tidak apa-apa kan, Bu? Aku menyelamatkannya. Hari ini kalau bukan karena ibumu, Bao sudah masuk rumah sakit. Diam. Kau masih berani membelanya. Ayahku sekarang adalah general manager cabang Senshi Group. Kau sebenarnya mau ibumu yang miskin dan dari desa ini, atau mau melihat keluargaku sukses? Tapi dia ibumu. Tapi apa? Tapi, aku bunuh kau. Jangan pukul putraku. Jangan pukul lagi. Besanku. Apa kelasmu? Ini tempat kelas atas. Kau berani datang ke sini? Ku bilang ya, kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri karena datang ke sini. Benar, orang desa datang ke kota. Kau berani menusuk putraku. Sekarang kau membuat ayahku marah. Lihat apa yang akan kau lakukan. Ayah. Tapi ibu dan aku datang ke sini hari ini juga untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk ayah. Maafkan dia, pergi sana. Jangan pukul anakku. Tidak berguna, tidak bisa menghidupi istri dan anak. Kamu masih mengoceh. Aku pukul kamu. Ibu. Anakku. Wanita tua. Cucuku. Aku bahkan tidak tega menyentuhnya sedikit pun. Kau berani menusuknya. Aku pukul kau. Siapa yang berani menggertak istriku? Bagaimana? Tidak apa-apa. Benar-benar pemborosan. Kakek. Inilah yang kakek. Dari pelelangan Wan Guo. Dapatkan. Satu-satunya. Senilai 88 miliar. Berbohong tanpa rasa malu. Yulia, ini suamimu. Didikan keluarga rendahan. Sungguh hina. 88 miliar. Kau pikir ini permainan anak-anak? Jaga mulutmu. Dia hanya anak kecil. Ku beritahu kau, orang tua pelayan. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Ini kelas atas. Kau pikir berpakaian mewah sudah setara denganku? Yulia. Dua katak berisik ini. Apakah besanmu? Baik, karena kalian suka membeda-bedakan orang menjadi 37 jenis. Kalau begitu hari ini, aku akan membuat kalian merasakan bagaimana rasanya diinjak-injak orang lain. Nafas besar sekali. Aku takut mati.
Kalung emasku, tertiup angin. Berani bertaruh denganku? Taruhan, jika lukisan Pain Entrane simbolize Lomeviti, yang kuberikan itu asli, maka kau dan istrimu akan merangkak di tanah dan belajar suara katak, untuk dilihat semua orang. Apa itu katak di dasar sumur? Apa? Kau bilang lukisan yang kau berikan itu asli? Bercerminlah. Kau pantas bermimpi seperti ini? Asisten Rai, nenekku diganggu orang jahat. Beri aku 1 menit, untuk mengirimkan faktur lukisan Pain Entrane simbolize Lomeviti ke ponsel kakekku. Wah, tagihan 88 miliar. Bukan permainan anak-anak, tidak bisa ditulis. Anak ini sangat menyedihkan, lahir di keluarga seperti itu. Takdir seumur hidup hanya menjadi badut. Buka matamu lebar-lebar, dan lihat baik-baik. Siapa sebenarnya badut itu? Apakah ini nyata? Biar kulihat.